Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kenikmatan, masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu bersama. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini akan Allah balas dengan kenikmatan yang. Mari bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Para mahasiswa yang saya banggakan, saya berharap hari ini kalian sehat walafiat, tetap bugar, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ingat, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyumas, di Jawa Tengah masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan terhindar dari infeksi virus corona. Baiklah, mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita membahas kebutuhan air irigasi tanaman padi sawah. Mari kita awali dengan membaca lafal basmalah, dilanjutkan dengan doa mengikuti perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warsyukni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan pengelolaan air irigasi pada pertanaman padi sawah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang berbagai aspek seperti cara pemberian air irigasi padi sawah, dan pemberian air irigasi neto, kebutuhan pencucian, persamaan untuk menghitung kebutuhan air irigasi, serta pemberian air irigasi secara golongan, baik itu golongan alam atau golongan secara teknis. Untuk kali ini, kita ingin mengetahui kebutuhan air bagi tanaman padi selama proses persiapan, mulai dari pengolahan tanah sampai panen. Kami sampaikan kebutuhan air irigasi pertanaman padi pada setiap pekan. Coba kalian perhatikan kebutuhan air irigasi pertanaman padi sawah dari pekan pertama sampai pekan ke-21. Kita lihat, pada pekan pertama sampai kedua, kebutuhan air 1,785 liter per detik per hektar. Ini pada tahap pengolahan tanah dan awal pertumbuhan tanaman padi. Pekan ketiga sampai ketujuh, kebutuhan airnya 0,220 liter per detik per hektar. Ini tanaman padi masih muda. Pekan ke-8, kebutuhan airnya 0,733 liter per detik per hektar. Kebutuhannya lebih tinggi dibanding pekan ketiga sampai ke-7 karena pada pekan ke-8 tanamannya sudah lebih besar lagi. Pekan
ke 9 sampai 11 kebutuhannya 1,100 liter per detik per hektar. Ini dikatakan kebutuhan dasar. Pekan ke-12 sampai 13 0,880 liter per detik per hektar. Pekan ke-14 sampai ke-15 kebutuhannya 0,660 liter per detik per hektar. Pekan ke-16 sampai 17 0,440 liter per detik per hektar. Pekan ke-18 sampai 19 kebutuhannya 0,220 liter per detik per hektar. Pada pekan ke-20 sampai ke-21 kebutuhan airnya 0. Kalian lihat kebutuhan air tertinggi dicapai pada pekan pertama dan kedua, yaitu pada saat pengolahan tanah dan pertumbuhan awal tanaman padi. Kemudian ketika tanaman padi bertambah besar, kebutuhan airnya pun meningkat, bahkan kebutuhan dasar pada pekan ke-9 sampai ke-11 pun meningkat. Tetapi setelah kebutuhan dasar pada pekan ke-9 sampai 11, kebutuhan air tanaman padi sudah mulai menurun, bahkan menjelang panen pada pekan ke-20 sampai 21 sudah tidak membutuhkan air. Inilah yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk menghitung kebutuhan air pada pertanaman padi dengan berbagai luasan yang akan kita berikan secara bergiliran. Kita perlu beberapa definisi terlebih dahulu. Yang pertama, kebutuhan dasar atau K. Kebutuhan air pada waktu rendaman penuh untuk suatu daerah kecil yang dapat dikerjakan 14 hari. Satuannya liter per detik per hektar. Selanjutnya kebutuhan normal atau A adalah kebutuhan air irigasi untuk suatu daerah pengairan seluas 200 hektar di mana terjadi giliran bebas. Kebutuhan normal dan kebutuhan dasar akan sangat penting sebagai dasar untuk penghitungan pada suatu saluran. Sehingga kapasitas saluran bisa disusun sedemikian rupa sehingga air yang dialirkan bisa sampai ke lahan tanpa ada tanaman yang kekurangan. Tentunya ketika menentukan kapasitas saluran, diperhatikan juga efisiensi pengaliran. Artinya berapa banyak air yang hilang selama dialirkan dari bangunan sadap sampai ke lahan pertanian. Memperhatikan faktor reduksi, memperhatikan faktor surplus kebutuhan air. Baiklah, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan air pada waktu rendaman penuh dicapai pada pekan ke-9, 10, 11. Di tabel yang pertama sudah kami informasikan. Kemudian ada kebutuhan normal. Nilai kebutuhan normal itu sekitar 90% dari kebutuhan. Contoh, luas areal 200 hektar. Maka kebutuhan normalnya A liter per detik per hektar. Seandainya luas areal melebihi 200 hektar, maka kebutuhan normalnya pun lebih dari A liter per detik per hektar. Seandainya luas areal kurang dari 200 hektar, maka kebutuhan normal kurang dari A per liter per detik per hektar. Maksud pemberian air secara giliran yang pertama adalah efisiensi air irigasi. Yang kedua, memperkecil kapasitas saluran irigasi. Yang ketiga, penyesuaian pelayanan irigasi menurut variasi debit. Inilah yang harus kita pahami. Jadi, kalau kita memberikan air irigasi secara giliran, maka
tingkat efisiensi air yang bisa dimanfaatkan atau yang sampai ke lahan pertanian itu semakin tinggi. Dengan cara pemberian air secara bergilir, maka saluran irigasi bisa kita perkecil. Karena dengan pemberian air secara giliran, debit air yang dialirkan bisa lebih kecil sehingga saluran irigasi pun bisa lebih kecil. Marilah kita melakukan simulasi perhitungan kebutuhan air bagi pertanaman padi di lahan seluas 4.000 hektar. Luas lahan sawah 4.000 hektar. Jika dikerjakan serentak, maka saat pengolahan tanah dibutuhkan air sebesar 4.000 kali 1,785 liter per detik atau 7.140 liter per detik atau 7,14 meter kubik per detik. Nah, di sini ada angka 1,785. Angka ini merupakan kebutuhan air pada pekan pertama dan kedua, yaitu pada saat pengolahan tanah. Nah, selama siklus hidupnya sampai pekan ke-21, kebutuhan airnya tidak sama, bisa kita hitung. Namun, apabila pemberian air dilakukan secara bergiliran, maka debit air maksimum yang dibutuhkan hanya sekitar 2,892 meter kubik per hektar. Perhitungannya sebagai berikut. Tanah seluas 4.000 hektar kita bagi menjadi 5 golongan. Golongan pertama seluas 760 hektar, golongan kedua seluas 820 hektar, golongan ketiga seluas 800 hektar, golongan 4 seluas 750 hektar, golongan kelima seluas 870 hektar. Nah, 5 golongan tanah ini dikerjakan secara bergiliran dan setiap giliran dengan selang waktu 7 hari. Kebutuhan air setiap golongan dihitung berdasarkan kebutuhan air pada pekan pertama sampai ke 13. Perincian selengkapnya sebagai berikut. Pada pekan pertama, kebutuhan air 1,785 liter per detik per hektar. Untuk lahan golongan pertama dengan luas 760 dibutuhkan air 1.356,60 liter per detik. Pada pekan kedua, kebutuhan airnya masih sama, 1,785 liter per detik per hektar. Tapi pada pekan kedua ini merupakan awal pengolahan tanah bagi golongan kedua, yaitu lahan seluas 820. Pada pekan ketiga, kebutuhan air sekitar 0,220. Ini bagi tanaman padi golongan pertama seluas 760. Tapi bagi golongan kedua ini masih tinggi. Mengapa? Karena masih pada tahap pengolahan tanah yang kedua atau pertumbuhan awal tanaman padi. Bahkan pada lahan golongan yang ketiga itu baru mengawali pengolahan tanah. Jadi kebutuhannya masih besar. Perhitungan seterusnya sampai kita mendapatkan setiap golongan telah menyelesaikan pengolahan tanah. Kapan? Pada pekan ke-6. Kita lihat di pekan ke-6 semua sudah selesai melakukan pengolahan tanah. Dari sini kita bisa mengetahui debit air tertinggi itu pada pekan yang keberapa. Sehingga kita bisa mengalirkan air sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Ini pekan ke-11 sampai 19. Sampai kemudian pekan ke-20 sampai ke-21. Di sini pekan ke-20 dan ke-21 lahan golongan pertama sudah tidak membutuhkan air. Tapi lahan golongan kedua masih membutuhkan air dalam jumlah yang sedikit. Pada pekan ke-21
lahan golongan 1, golongan 2 tidak membutuhkan air, tapi golongan 3 masih membutuhkan air. Dan seterusnya sehingga kita bisa mengetahui debit air maksimal yang dibutuhkan untuk 4.000 hektar luas lahan sekitar 2,892 meter kubik per hektar. Demikianlah perhitungan kebutuhan air bagi pertanaman padi dengan berbagai macam contoh perhitungan. Ini hanya simulasi. Saya berharap kalian bisa mensimulasikan perhitungan ini dengan luas lahan yang berbeda-beda yang kalian simulasikan. Yang penting jumlahnya 4.000 hektar. Dan tiap-tiap golongan sesuai dengan perhitungan kalian. Ini penting supaya kalian lancar di dalam melakukan perhitungan kebutuhan air bagi pertanaman padi di sawah. Selamat mencoba, selamat belajar. Baiklah, marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca lafal hamdalah dan dilanjutkan doa mengakhiri perkuliahan. Alhamdulillahirabbil alamin, Robbi fanfa'ni bima alam tani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari infeksi virus corona. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.